Haleluya, haleluya. Diberkatilah saudara. Puji Tuhan, hari ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober, tanggal 25 Oktober 2020. Saya percaya berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Hah? Shalom Ibu Tuturi Handayani di Kasongan. Shalom Ibu Kapitong, apa kabar? Luar biasa, luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Salam buat Lai Henry ya, butar-butar di Kasongan. Puji Tuhan. Terima kasih banyak buat waktunya, Ibu Kapitong. Haleluya, haleluya. Jakarta hari ini cerah sekali Bapak Ibu. Tapi sore atau siang bisa hujan. Haleluya. Mari kita mulai, Mi. Kita mulai ibadahnya Bapak Ibu, amin. Jadi pastikan dulu posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Kemudian bila ada, khususnya jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, bila ada gangguan audio maupun videonya, saudara bisa hubungi WA Ibu Gembala atau taruh di grup ya. Dan bagi Bapak Ibu, Abang dan Kakak yang mau didoakan atau ada pergumulan, saudara bisa tulis permohonan doa di komentar video ini ya. Nanti kita dukung doa terus. Percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, minta apapun sepakat di bumi ini, Tuhan akan jawab indah pada waktunya. Amin. Haleluya, diberkatilah saudara. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. 25 Oktober 2020, kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Aku berdoa setiap nama seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, dan Bapak Ibu, Abang, Kakak, Lai, serta Ito, Naburju dimanapun berada menyaksikan ibadah ini, baik yang live streaming saat ini maupun nanti yang offline, semuanya diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Kami bersyukur firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus tinggalkan sorga turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang-orang yang berdosa, agar siapapun orang-orang yang berdosa percaya Tuhan Yesus diselamatkan, dikuduskan, diberkati, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa agar siapapun yang jatuh dalam dosa, mari bangkit kembali, tidak boleh menghakimi dirinya, percaya bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi orang-orang berdosa. Nah, bagian kami orang berdosa adalah percaya Yesus, hidup dalam pertobatan, menyesali dan meminta ampun atas setiap dosa dan kesalahan. Bapa Sorgawi pasti akan mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, gereja GBI Moria penuh kemuliaan Allah. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menyembah Tuhan. Yang percaya, yang diberkati Allah, bersama dengan saya mari katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bersyukur buat kasih-Mu, Kau segalanya Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu, mari angkat hatimu, bersyukurlah buat kebaikannya, bersyukurlah buat kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Immanuel. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kau Bapa yang kekal, Kau Allah yang hidup. Terima kasih Yesus. Haleluya.
sama-sama katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan dari awal pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, mari sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi mari angkat tangan dua-dua, mari sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Yesus, Kau tetap Yesus. Mari sembah Dia, mari sembah Yesus. Angkat hatimu, bersyukurlah buat anugerahnya, bersyukurlah buat darahnya, bersyukurlah buat kasihnya. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang kekal, Kau Allah yang kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau ajaib, Kau mulia, Bapa yang kekal. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Kau segalanya Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, ajaib kasih-Mu Yesus. Terima kasih. Darah-Mu Yesus, sucikan setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami Yesus. Terima kasih-Mu, terima kuasa-Mu, terima segala yang baik dari-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Kau segalanya dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia saudaraku, dimanapun kau berada. Angkat hatimu, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Bersyukurlah buat kasih-Nya, bersyukurlah buat anugerah-Nya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, Kau sungguh sangat baik Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah
Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suaramu, mari sembah Dia. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa di sorga. Saatnya kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Urapilah pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus kami terima semua yang terbaik dari sorga. Mujizat, kesembuhan, berkat, anugerah, dan semua yang terbaik dari sorga pasti menyertai setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa melangkah dengan iman bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap untuk diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Bisa hapus sebentar air mata saudara. Ya kan, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi, menjelang siang. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya pasti luar biasa berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih buat kebaikannya. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu, di minggu terakhir, di bulan yang Oktober, sebentar kita akan meninggalkan bulan Oktober. Dan minggu depan tanggal 1 November 2020. Jadi kalau sudah mulai masuk bulan Berber, September, Oktober, November, Desember, itu adalah musim hujan. Jadi sebagai gembala gereja GB Moria, saya ingatkan kembali agar bila Bapak Ibu keluar rumah, khususnya bagi yang naik sepeda motor, jangan lupa untuk membawa jas hujan. Kemudian tetap ikuti prokes, protokol kesehatan. Ya kan, pakai masker, cuci tangan, kemudian hindari kerumunan orang. Haleluya, diberkatilah saudara kasih Tuhan. Terima kasih banyak buat waktunya Bapak Ibu yang baru bergabung atau tadi pada saat penyembahan baru bergabung. Saya percaya berkat Tuhan menyertai saudara dan saya. Haleluya. Tema khotbah hari ini adalah Kristus sahabat orang berdosa. Sama-sama katakan Kristus sahabat orang berdosa. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan Kristus sahabat orang berdosa. Seperti kita ketahui bersama, Injil Matius 9 ayat 13 mencatat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sekali lagi ya, Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 13 mencatat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia
Bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin Bapak Ibu. Artinya begini saudara yang kasih Tuhan, kabar baiknya adalah Tuhan Yesus memilih saya dan saudara, tidak peduli bagaimanapun masa lalu kita. Tuhan Yesus turun ke dunia memilih saudara dan saya, tidak peduli bagaimanapun buruknya masa lalu saudara, hinanya dosa saudara. Tuhan Yesus memilihmu dan memilihku bagaimanapun keadaan kita. Jadi kabar baiknya, teruslah saudara senantiasa melekat kepada firman Kristus. Amin. Karena Tuhan Yesus sahabat orang berdosa. Ingatlah selalu Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 13. Tuhan Yesus turun ke dunia bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa, agar orang berdosa yang percaya Yesus hidup dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Iya. Maka kita bersyukurlah, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih saudara dan saya, bagaimanapun masa lalu kita. Jadi kabar baiknya, seburuk apapun, sehina apapun, senajis apapun dosa saudara, ingatlah selalu Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan 11. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 2 sampai dengan 11. Lembaga Alkitab Indonesia berikan judul perempuan yang berzina. Kita mulai ya, ayat 2. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ayat 2. Pagi-pagi benar Tuhan Yesus berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ayat 4, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Tuhan Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, minimal ada 3 bukti Kristus sahabat orang berdosa. Bapak Ibu jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya dan saudara yang berteman di Facebook saya menyaksikan khotbah ini, minimal ada 3 bukti Kristus sahabat orang berdosa. Perhatikan ayat 3 sampai dengan yang ke-7. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat disebut ahli-ahli Taurat karena mereka sudah dari sejak kecil dididik untuk mempelajari Taurat. Jadi tahu betul hukum-hukum Musa. Kemudian orang-orang Farisi itu sahabatnya ahli Taurat. Seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi memang di masa itu pun udah ada politik saudara. Jadi kalau gak usah heran di dalam pekerjaan, di kantor atau di dalam pelayanan ada politik-politik, itu ya biasa, ternyata udah ada zaman dulu. Ya kan, dari zaman Zaman itu sudah ada politik-politik yang aneh-aneh saudara, ya kan? Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, ya kan? Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Perhatikan ayat 5, Musa, nah ini ahli Taurat itu akan menyerang dengan menggunakan ayat. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6. Di sini makanya saya katakan ada politiknya saudara. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus.
supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, bukti Kristus sahabat orang berdosa. Yang pertama saya mencatat di sini, Kristus membela orang berdosa. Sama-sama katakan Kristus membela orang berdosa. Yang percaya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, orang boleh punya intrik-intrik, orang boleh punya politik, orang boleh mau nyerang kita, tetapi selama kita tulus dan selama kita hidupnya benar, Tuhan pasti bela kita. Ya kan, sekalipun posisi kita salah, sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi itu kan membawa perempuan yang kedapatan berzina. Lucunya, anehnya, orang berzina itu kan nggak mungkin sendiri, saudara. Harus berdua, laki-laki dan perempuan. Tetapi ini hanya perempuannya aja yang dibawa ke Yesus. Itu memang nggak fair, nggak adil. Tetapi dengar baik, Tuhan luar biasa. Kita punya Tuhan yang baik. Sama-sama katakan, Tuhan Yesusku baik. Sama-sama katakan, Tuhan Yesusku sangat baik. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Tuhan, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Keren. Ya kan, keren. Tuhan gak membantah hukumnya Musa, tapi Tuhan kasih yang baru. Saudara yang kasih Tuhan, ini bicara apa? Hukum Taurat itu menyusahkan umat orang percaya. Tetapi Yesus datang membawa kasih Bapa Sorgawi. Amin. Iya kan? Iya kan? Tuhan Yesus turun ke dunia membawa kasih Bapa. Amin. Iya kan? Setiap anak pasti pernah bikin salah, tapi nggak akan pernah bapaknya langsung matiin, enggak. Bapaknya akan belain, bapaknya akan tegur, tapi dengan cara yang seperti kasih seorang bapa. Saudara yang kasih Tuhan, Kristus membela orang berdosa. Amin. Jadi apapun dosa saudara, Tuhan, ingatlah selalu, Tuhan membela saudara. Sehingga iblis tidak bisa lagi mendakwa saudara. Amin. Dia mati di atas kayu salib untukmu dan untukku. Jadi dosamu sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Bersukacitalah kita. Kristus membela orang berdosa. Iya kan? Roma 8 ayat 34 sampai dan 37. Roma 8 ayat 34 dan 37. Mamito boleh bantu baca? Roma 8 ayat 34 dan 37. Roma 8 ayat 34 sampai 37, demikian firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, dikatakan saudara kasih Tuhan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan telah mengasihi kita lebih dulu. Itu sebabnya pembela kita Tuhan Yesus. Jadi dimanapun saudara berada, apapun dosa saudara, apapun kesalahan saudara, ingatlah Tuhan Yesus pembela kita. Amin Bapak Ibu. Jadi teruslah melangkah dengan iman, bukan dengan intimidasi. Kalahkanlah segala intimidasi dari setan iblis dengan saudara percaya, punya iman bahwa Tuhan Yesus pembela kita. Amin. Tuhan Yesus turun ke dunia, enggak cari orang yang benar. Enggak cari orang yang merasa benar seperti ahli Taurat. Dia pikir dari sejak kecil dia tahu Taurat, dia lebih berkenan di hadapan Tuhan. Enggak. Saudara kasih Tuhan, kerennya Tuhan kita itu di situ. Mau bagaimanapun buruknya dosa kita, mau semerah apapun dosa kita, Dia datang ke dunia untuk menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. Amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih
kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Amin, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Kristus membela orang berdosa. Jadi ingatlah selalu, ketika saudara bikin dosa, mari minta ampun kepada Tuhan. Karena ingatlah dia pembela kita. Ketika saudara jatuh dalam dosa, bangkit. Alkitab mencatat 7 kali orang benar jatuh, 8 kali dia bangkit. Jadi ketika saudara jatuh, ayo mari bangkit. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Sama-sama katakan Kristus membela orang berdosa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bukti yang kedua, Kristus sahabat orang berdosa. Yohanes 8 ayat 9 sampai dengan 11. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Maksudnya perkataan barang siapa di antara kamu tidak berdosa, ayat 7, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, yang kedua, ayat 9 sampai dengan 11. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Jadi memang budayanya Yahudi, adat istiadat Yahudi itu mendahulukan orang tua, saudara. Dalam hal apapun. Karena itu memang budayanya di sana. Bayangkan, saudara tadi sudah sempat saya singgung kan. Orang berzina itu kan berdua, nggak mungkin sendiri. Perempuan dan laki-laki. Tetapi memang perempuannya yang dibawa ke Yesus. Laki-lakinya kan enggak. Memang itu budaya Yahudi, saudara kasih Tuhan. Yang memang wanita itu, mohon maaf ya, dianggap level kedua gitu. Jadi objek penderita itu memang perempuan. Begitu. Dan sama seperti ketika Musa memimpin bangsa Israel, lebih dari 3 juta laki-laki. Yang dia itu laki-laki, 3 juta kurang lebih 3 juta laki-laki. Padahal kan laki-laki itu punya istri, punya anak, pokoknya itu cuma laki-laki, 3 juta kurang lebih laki-laki. Emang begitu budayanya orang Yahudi. Makanya dimulai dari tata krama hidupnya mereka seperti itu, saudara kasih Tuhan. Unik memang ya. Jadi dari yang tertua, ya kan? Pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat 11. Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yang kedua, Kristus mengasihi orang berdosa. Sama-sama katakan Kristus mengasihi orang berdosa. Jadi ketika ada orang, jadi kalau Yesus itu melayani begini, ada orang yang jatuh dalam dosa, nggak dihakimi, nggak dikutuki, nggak disumpahin, lempar sana, lempar sini, enggak, saudara. Tetapi Tuhan itu memanusiakan manusia. Kalau ada orang jatuh dalam dosa, dia nggak langsung hakimi, dia nggak akan menghakimi, tapi Tuhan tuh mengasihi. Sama-sama katakan, bila saya jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus mengasihi saya. Amin. Jadi begini, ketika orang jatuh dalam dosa, kan mentalnya udah hancur, saudara. Dia pasti merasa bersalah. Contoh misalnya ada orang yang bunting di luar nikah, hamil di luar nikah lah. Itu kan malunya minta ampun. Jangankan dia malu, bapak mamanya pun malu. Ada kalau putrinya hamil di luar nikah, kan malu. Iya kan? Itu kan mental pun udah mulai goyang kan, jatuh juga lah mental. Nah, iya kan, apalagi saudara orang tuanya itu misalkan rajin gereja gitu, atau anaknya bunting di luar nikah, hamil di luar nikah misalnya. Iya kan, dan pasti kan malu. Nah, pelayanannya Kristus enggak menghakimi, enggak menyalahkan, tapi Tuhan itu malah mengasihi. Yang pertama membela, yang kedua mengasihi. Jadi enggak menghakimi. Enggak, lu sih enggak. Makanya kita harus belajar benar-benar tentang Kristus. Saudara baca Alkitab baik-baik lah. Saudara akan mengenal bahwa oh ya Tuhan kita itu baik. Tuhan kita penuh kasih. Dia mengasihi orang berdosa dengan tujuan ketika orang jatuh dalam dosa, mentalnya hancur, dapat percaya, punya iman bahwa dikasihi Kristus, dia akan bangkit kembali. Kalau ada orang jatuh dalam dosa, dihakimi, akan susah untuk bangkit, Bapak Ibu. Percaya perkataanku. Misalnya ada orang hamil di luar nikah, saudara hakimi lah, akan susah dia move on. Dia akan merasa menghakimi dirinya seumur hidup. Aduh, gue udah bikin malu papa mama gue ini. Aduh, gue ini hina sekali ya.
Aduh, malu sama teman-teman masih kuliah semester 1, masih pacaran, saya udah punya anak. Ya kan, ngetain anak, misalnya begitu, nyusuin anak gitu kan. Pasti ada rasa malu, saudara. Tetapi kalau kita ingatkan kembali, ingat, Tuhan sangat mengasihimu. Ada kepercayaan diri yang baru. Dia bangkit kembali. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita hari ini. Kalau ada yang jatuh dalam dosa, Tuhan gak hakimi, tapi mengasihi. Ahli Taurat yang tahu Taurat menghakimi. Orang Farisi menghakimi. Tapi Yesus mengasihi. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Bila saya hidup dalam Kristus, kasih Kristus menyertai saya, apapun kondisinya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang bagi Tuhan. Amin. Apapun kondisinya, ketika kau lagi lemah kah, lagi jatuh kah, ingatlah kasih Kristus. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Amin Bapak Ibu. Ingatlah selalu kasih Kristus. Ketika saudara jatuh dalam dosa, ingatlah kasih Kristus. Orang yang jatuh dalam dosa, setan akan mulai intimidasi. Intimidasi, ya lu sih, lu kan gak layak lu. Gimana lu, bapak lu pendeta, lu mah jina cabul. Bapak lu pendeta, lu mah narkoba. Gimana? Pasti iblis akan intimidasi. Tetapi sebagai hamba Allah, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari. Kalau saudara lihat ada temanmu jatuh dalam dosa, bilang sama dia, ingat Tuhan sangat mengasihimu. Amin. Begitu yang benar. Jangan dikakimi, dikutukin. Saya udah praktekkan kok. Saya udah buktikan. Ada orang yang suka tukang hakim-hakim. Begitu saya hakimi, ngamuk-ngamuk. Kan? Tukang hakim aja dihakimi gak suka, saudara. Saya kan udah buktikan. Wah, dalam hati ngomong doang. Ya kan? Makanya kita tuh harus punya iman yang benar. Kan saya berkali-kali bilang, ayo miliki iman yang benar. Tuhan Yesus turun ke dunia bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa. Supaya orang yang berdosa terima Yesus, hidupnya dibenarkan, hidupnya dikuduskan, diberkati, dan jadi berkat bagi sesama. Amin. Itu, ingat selalu, Yesus sangat mengasihi orang berdosa. Kalau kita punya iman, Yesus sangat mengasihi orang berdosa. Kita gak sempat lagi untuk sombong, belagu, mohon maaf ya. Ngecilin orang, jegal orang, ngakimin orang, enggak. Mengasihi. Haleluya. Makanya aku bilang, kita itu disempurnakan karena darah Yesus, bukan karena perbuatan baik kita. Saya ulangi ini, kita ini disempurnakan berkat darah Yesus. Kita dikuduskan berkat darah Yesus. Kita diampuni berkat darah Yesus. Kita dilayakkan memanggil dia Bapa karena darah Yesus. Jadi ya semua karena kasih Kristus. Amin Bapak Ibu. Sama-sama katakan Kristus mengasihi orang berdosa. Yohanes 3:17. Saya undang Mami itu, Yohanes 3:17. Yohanes 3 ayat 17, demikian firman Tuhan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Sekali lagi. Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Amin. Dalam versi aslinya, King James, for God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. To not condemn. Jadi Bapa Sorgawi kirim anaknya yaitu Yesus Tuhan ke dunia bukan untuk mendakwa, to condemn, bukan, tapi untuk menyelamatkan. Karena apa? Karena kasihnya. Jadi di dalam Kristus tidak ada lagi dosa. Di dalam Kristus tidak ada lagi hal-hal yang pendakwa. Di dalam Kristus tidak ada lagi intimidasi. Semuanya adalah kasih Kristus. Iya kan? In Jesus Christ, no more sin, no more shame, no more condemnation. Amin. Itu dia saudara kasih Tuhan. Jadi teruslah miliki iman yang benar bahwa Tuhan Yesus mengasihimu apa adanya. Kalau saudara punya iman, percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihiku apa adanya, engkau juga akan mengasihi sesamamu apa adanya. Iya kan? Jangan bebal. Dikasih yang benar bebal. Sok tahu.
so hebat. Hidup kita ini kan anugerah Tuhan. Gak ada yang bisa kita banggakan. Mau ilmumu kah, gelarmu kah, hartamu kah, jabatanmu kah. Bapak Ibu, nyawa kita ini ada masanya. Apalagi cuma jabatanmu. Kalau kau punya jabatan tinggi, itu tujuannya kau melayani orang, bukan untuk nyusahin hidup orang. Ini saya doain nih buat siapapun saudara lah ya, yang punya jabatan hari-hari ini, jangan sombong dah. Semua ada masanya. Wong nyawa kita jadi ada masanya kok. Nyawa kita juga ada masanya, apalagi cuma jabatan. Kalau saudara dipercaya Tuhan punya jabatan, gunakan itu untuk memuliakan Tuhan dan menolong sesama. Amin. Karena tanggung jawabmu kelak kepada Tuhan. Ya kan, kau boleh pura-pura kepada manusia, tapi gak bisa pura-pura kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Kristus mengasihi orang berdosa. Jadi ingatlah selalu kabar baiknya buat kita orang-orang berdosa ini. Orang yang gak sempurna ini. Orang yang masih belagu-belagu ini. Kan, orang yang masih merasa hebat dari yang lain. Kita hidup karena kasih Tuhan. Kita hidup karena kasih Tuhan. Kita hidup karena kasih Tuhan. Jadi teruslah kita rendah hati, tolong sesama, jangan jahatin siapapun. Amin Bapak Ibu? Amin. Iya, lebih-lebih setiap kita hari Minggu perjamuan kudus, ingatlah selalu akan kasih Kristus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Amin. Kalau lagi susah, orang tinggalin kita, orang mulai coba-coba menghakimi kita, nggak apa-apa, mulut-mulut dia dosa-dosa dia. Tapi kita selalu berkata, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir. Minimal ada 3 bukti Kristus sahabat orang berdosa. Yang pertama, Kristus membela orang berdosa. Yang kedua, Kristus mengasihi orang berdosa. Yang ketiga, Kristus mengampuni orang berdosa. Ayat 11. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus mengampuni saya. Amin Bapak Ibu? Iya. Kalau Tuhan Yesus itu, kalau saudara punya perkataan seperti ini, Tuhan marah ya sama saya ya. Enggak. Tuhan gak marah sama saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara. Kalaupun saudara jatuh dalam dosa, saudara bangkit minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Amin. Tapi ada rahasianya, ini rahasianya. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Mamito boleh bantu baca Mamito? 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sekali lagi. 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengaku dosa kita, jadi rahasia yang pertama adalah ngaku sama Tuhan. Tuhan, aku salah Tuhan. Saya apa dosa saudara, ngakuilah. Nggak perlu saudara ngaku sama saya, sama pendeta lain. Nggak usah, ngaku sama Tuhan lah. Kan yang mengampuni juga kan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, Kristus mengampuni orang berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 10. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ketika Bapak Ibu mengaku dosa-dosamu, Alkitab mencatat Tuhan akan mengampuni. Ia setia dan adil, sehingga segala dosa kita diampuni dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tahu arti kata suci? Suci itu artinya apa? Kudus. Jadi kalau saudara mengaku dosamu di hadapan Tuhan, kau dikuduskan oleh Tuhan, kau disucikan oleh Tuhan. Suci itu bicara apa? Tak bernoda, nggak ada noda.
suci, bersih. Makanya Tuhan kita itu nggak susah untuk dijumpai, Bapak Ibu. Nggak mesti harus melakukan ritual-ritual apa, ya ampun. Di zaman perjanjian lama, kita tuh harus untuk menebus dosa itu susahnya minta ampun, Bapak Ibu. Tapi di zaman anugerah perjanjian baru di dalam Kristus, saudara cukup mengaku dosamu diampuni. Nggak ribet, nggak seperti yang kau kira. Makanya berkali-kali gue bilang baca Alkitab. Lebih-lebih kalau kita tuh pendeta, kalau nggak salah ngajar nanti. Contoh begini ya, saya beberapa waktu lalu tuh ada baca status orang di Facebook. Dia bilang begini, dia tulis. Dia fitnah lagi Alkitab. Aduh, minta ampun. Tuhan hanya mendengar, Tuhan tidak mendengar doa orang berdosa. Aduh, minta ampun. Dia tulis lagi, my Bible. Aduh, kacau nih orang dalam hati, saudara. Saudara kan saya udah pernah berapa hari minggu lalu ya, saya kan ngomong khotbah minggu lalu kalau nggak salah ya. Ada penjahat di sebelah kanan Yesus ketika disalib. Seumur hidupnya ini pasti bikin salah terus, bikin jahat. Namanya kalau di zaman Romawi, orang yang digantung di atas kayu salib itu adalah penjahat paling parah, Bapak Ibu. Ketika dia mau mati, penjahat di sebelah kanan Yesus bilang begini, Tuhan, kalau kau datang lagi untuk yang kedua kali, ingat aku ya. Tuhan bilang, mulai hari ini kau sama aku ada di Firdaus. Tuhan kita itu nggak ribet. Artinya apa? Tuhan mendengar semua doa-doamu dan doaku. Kau mau hidup benar kah atau orang berdosa kah? Tuhan mendengar doa kita semua. Amin. Amin. Jangan saudara tuh fitnah lagi Alkitab. Seolah-olah Tuhan itu pilih-pilih. Oh, ini orang berdosa. Justru Tuhan, makanya saya bahas ini saudara. Saya tuh tergerak gitu. Roh Kudus gerakin saya untuk bahas ini. Karena Kristus itu sahabat orang berdosa. Saya ulangi, Kristus sahabat orang berdosa. Jadi kalau Kristus sahabat orang berdosa berdoa, Tuhan pasti jawab. Amin. Iya. Ketika orang berdosa berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab. Saya percaya orang yang berdosa ini pasti bertobat. Makanya punya iman yang benar. Kalau nggak kau salah nanti. Seolah-olah Tuhan itu kejam. Seolah Tuhan itu pilih kasih. Ya ampun. Makanya ngeri dah. Pokoknya sudah saya ngajar yang benar nih saudara. Semoga dengar nih yang tulis-tulis status kayak gitu. Yang aneh-aneh nggak jelas. Iya kan. Jangan saudara kira saudara merasa paling benar dari yang lain. Tuhan Yesus. Ini saya saudara baca yang benar deh Alkitab deh. Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7 bilang begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Alkitab nggak mencatat orang benar meminta doanya dijawab oleh Tuhan. Nggak ada. Mintalah maka akan diberikan. Tuhan Yesus yang ngajar. Tuhan nggak bilang, kamu harus doa puasa dulu, kamu harus perjamuan kudus dulu, kamu harus pakai minyak urapan dulu, kamu harus begini dulu, baru bisa minta doa. Nggak ada. Mintalah maka akan diberikan. Tuhan Yesus ngajar itu enak, nggak susah. Kenapa lu nyusahin diri lu sendiri atau nyusahin orang lain? Ini kadang-kadang ini, aduh minta ampun. Saudara punya iman yang benar dulu nih, jangan sampai salah. Tuhan hanya menjawab doa orang, Tuhan tidak menjawab doa orang berdosa. Ya ampun. Kau tahu dari mana itu? Siapa pendeta yang kau dengar begitu? Kau fitnah lagi Alkitab, my Bible said, my Bible said. Kau baca nggak Alkitabmu itu? Gak boleh kayak gitu. Itu udah salah. Alkitab tulis kok. Mintalah. Emang itu Alkitab tulis. Khusus untuk orang yang benar. Kalau orang yang berdosa gak boleh. Kan gak ada. Alkitab cuma tulis hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Iya kan? Ini saudara ini aduh minta ampun. Kayak berkali-kali gue bilang baca Alkitab. Enggak kau baca pun jadi kayak gitulah. Tuhan Yesus hanya tidak menjawab doa orang berdosa. Siapa pula kau bilang begitu? My Bible set lagi kau tulis. Kau fitnah lagi Alkitab. Pendeta siapa ya kau dengar ngomong kayak gitu? Baca Alkitab baik-baik lah. Tuhan itu mengasihi semua orang. Buktinya apa? Tuhan berikan hujan sama matahari sama semua orang. Yang mengenal Yesus, yang melayani Yesus, sama pun yang tidak mengenal Yesus. Lah kau bikin pula di status semua kayak gitu. Kan orang baca nih
Diketawain ini siapa pula lah yang ngajar kayak gini. Aduh minta ampun. Saya kadang-kadang bikin, makanya baca Alkitab baik-baik lah. Baca Alkitab baik-baik gitu loh. Jadi supaya itu saudara tuh mengenal tuh bahwa Tuhan kita itu nggak kejam, nggak pilih kasih, nggak ini. Makanya jangan sok tahu lah baca Alkitab lah. Kalau nggak ngerti udah tulis aja Alkitab aja lah tulis. Nggak usah kau bikin apa ya? Tafsir gitulah. Tulis aja ayat begitu. Filipi 4 ayat 13 misalnya kan. Filipi 4 ayat 13 atau apa begitu. Saudara tinggal tulis aja ayat begitu kan kalau kita sosial media itu kan semua orang baca. Kecuali kalau saudara private kan pribadi, hanya dirimu aja yang tahu atau keluargamu. Tapi kalau saudara posting begitu kan jadi orang tuh banyak kok gitu ya. Kita ditulis ayat aja orang kadang-kadang tersinggung, ini nyerang gua ya. Padahal kita tulis ayat baik-baik. Apalagi kalau tulis begitu. Nah, makanya hari ini mari bertobat. Tuhan itu mendengar semua doa orang. Mau saudara hidup benarkah? Puji Tuhan. Kalau saudara berdosa, ya nggak apa-apa, bertobat. Amin Bapak Ibu? Iya. Begitu. Kristus mengampuni orang berdosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Jadi yang Tuhan mau dari kita adalah mengaku. Ayo akui kelemahanmu apa, kesalahanmu apa, dosa yang kau telah perbuat apa. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku begini, Tuhan, aku korupsi, aku Tuhan. Tanya, ngakulah apa dosamu, ya kan? Maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Aduh, cuma satu, nggak usah bawa kambing, nggak usah bawa sembelih kambing seperti perjanjian lama, cuma ngaku yang Tuhan mau. Nah itu, saya mengajar yang benar ini. Aduh, saudara punya iman yang benar dah, jangan yang aneh-aneh. Cuma Tuhan tuh mengaku loh, kita disucikan, dikuduskan kita dari segala kejahatan karena ngaku. Nggak ada karena gara-gara minum banyak-banyak perjamuan atau kasih minyak urapan, kan ngaku kata Tuhan. Kalau nggak percaya 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang Tuhan mau apa? Ngaku. Aduh, salah kaprah semua. Kadang-kadang saya lihat nih orang ini, ya ampun. Minimal 3 bukti Kristus sahabat orang berdosa. Yang pertama, Kristus membela orang berdosa. Yang kedua, Kristus mengasihi orang berdosa. Yang ketiga, Kristus mengampuni orang berdosa. Saudara yang kasih Tuhan, kesimpulannya begini. Tuhanmu Tuhanku yang kita sembah dalam nama Yesus turun ke dunia bukan cari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa. Jadi dimanapun kau berada, mari teruslah sembah Tuhan, teruslah layani Tuhan, teruslah jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan menerima yang terbaik, yaitu tubuh darah Kristus. Bapa dalam surga, hambamu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Aku berdoa agar siapapun setiap nama yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dan juga melakukannya, hidup kami pasti berbahagia, pasti diberkati, dan pasti jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Saatnya kami akan terima yang terbaik, tubuh dan darah Kristus. Kami percaya hidup kami diberkati, disucikan, dikuduskan, ditahirkan, terus naik, tidak akan turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya undang Mamito, mari baca doa syahadatnya. Ayat firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. 1 Korintus 11 ayat 24. 1 Korintus 11 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengingat akan Kristus. Kita ingatlah kebaikan Tuhan. Kita ingatlah pengorbanan Tuhan. Kita ingat tubuhnya hancur di atas kayu salib agar tubuhmu dan tubuhku sehat sempurna. Yang percaya katakan amin. Angkat tinggi-tinggi, kita bangkit berdiri, ucapkan dengan iman, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus yang tertompa tertikam di atas kayu salib agar kami semua sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, bebas kanker, bebas tumor, bebas leukemia, bebas segala yang jahat. Dalam nama Yesus kami percaya inilah
tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman tubuh Kristus. Siapkan cawan. 1 Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah mengingat akan Kristus. Jadi yang kita ingat adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, berkali-kali ku bilang, ingatlah selalu Tuhan Yesus. Amin. Kita nggak tahu kapan kita mati. Tapi ketika detik-detik nyawa kita mau habis, kita selalu ingat, kita panggil nama Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini aku anakmu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini aku anakmu. Amin. Ingatlah selalu itu. Kita nggak tahu kapan kita mati, iya kan? Ada orang mati karena COVID-19 hari-hari ini. Tapi dengar baik, selama engkau dan aku punya iman kepada Kristus, detik nyawaku mati, habis, kita terbang ke surga ketika menyebut nama Tuhan Yesus. Amin. Mari angkat cawan yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Angkat tinggi-tinggi, ucapkan dengan iman, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus. Darah Yesus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh jiwa raga roh kami. Kami percaya segala dosa, kesalahan, kutuk, bahkan kegagalan sudah selesai di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Inilah darah Yesus. Amin. Mari kita dengan iman darah Yesus. Setiap kita sudah terima tubuh darah Yesus, tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pada hari ini, Minggu 25 Oktober 2020, terima tubuh darah Yesus. Kami percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki kami disembuhkan, disucikan, ditahirkan, disempurnakan oleh darah Kristus. Kami percaya apa saja yang dikerjakan oleh kedua tangan kami, Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Kemanapun kakiku melangkah, tanah yang diinjak diberkati oleh Tuhan. Hidup kami senantiasa jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, segala kelemahan, segala kerinduan sudah selesai di atas kayu salib. Kami terima kuasa, kami terima mujizat, kami terima berkat, kami terima anugerah dari Tuhan Yesus seumur hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat waktunya. Saatnya kita akan mendengar pengumuman dari Ibu Gembala untuk pengumuman seminggu ke depan, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya kan, jadi minggu depan itu udah tanggal 1 November Bapak Ibu ya. Jadi saudara, sebentar kita akan tinggalkan bulan Oktober. Jadi saya percaya dimanapun saudara berada, hanya berkat Tuhan senantiasa menyertai hidup kita semua. Amin. Nah, puji Tuhan, sekarang pasar minggu di rumah kami udah mulai mendung Bapak Ibu ya. Memang ya seperti kita ketahui bersama, BMKG sudah mengumumkan ya ada dampak La Nina ya. El Nina. Ya kan? Badai El Nina. Jadi tolong dijaga. Beberapa hari lalu di Bekasi itu ada angin puting beliung karena efek itu saudara ya. Kemudian nanti ada musim hujan lagi. Puncaknya itu Desember Januari. Jadi memang kita harus jaga kesehatan. Amin Bapak Ibu. Kita harus ikuti prokes, protokol kesehatan RI. Kemudian ya rajin berdoa ya kan. Ya kita harus jaga diri kita masing-masing lah. Saya percaya Roh Kudus pasti berikan hikmat kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara Mami itu boleh bantu baca pengumuman? Pengumuman GBI Moria, Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Moria Jakarta Palangkaraya dan saudara seiman yang berteman di Facebook Bapak Gembala. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara yang telah menyaksikan khotbah pada hari ini, baik secara live streaming maupun secara offline. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala dapat menguatkan iman kita semua dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Sebagai pengumuman yang pertama, kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk mengikuti renungan firman Tuhan
di setiap hari Rabu jam 9 waktu Indonesia Barat, live streaming Facebook Kris Konali Purba. Bapak Ibu dapat mengikuti firman Tuhan baik secara live maupun secara offline di jam berapapun. Dan dapat kami sampaikan ibadah raya minggu depan tanggal 1 November 2020 jam 10 waktu Indonesia Barat disertai dengan perjamuan kudus live Facebook Kris Konali Purba. Bagi adik-adik sekolah minggu dapat mengikuti ibadah online Moriah Kids setiap hari minggunya jam 9 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Link Zoom akan diposting bersamaan dengan iklan ibadah. Bagi sahabat kaum muda Moriah Youth dapat mengikuti ibadah Moriah Youth setiap hari Minggu mulai jam 1 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Kris Konali Purba. Pengumuman yang kedua dapat kami sampaikan bahwa visi gereja GBI Moriah adalah membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan dengan misi melangkah dengan iman. Pengumuman yang ketiga, kami menyadari kondisi pada saat ini dan untuk mengurangi sedikit beban ekonomi jemaat dan pengerja, maka kami sampaikan persembahan cukup dengan doa. Yang keempat, marilah menjaga kesehatan kita masing-masing dengan taat mengikuti protokol kesehatan dan saling mendoakan, saling mengasihi, serta saling mendukung. Tetaplah membaca Alkitab, tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur, dan tetaplah semangat. Terima kasih atas dukungannya dan teruslah melangkah dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Mamito. Sapa-sapanya setelah doa berkat ya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, di penghujung ibadah Raya Online Gereja GBI Moriah 25 Oktober 2020 berucapan bagi setiap nama seluruh jemaat dan pengerja GBI Moriah Jakarta Palangkaraya dan Bapak Ibu Abang dan Kakak Lai dan Itona Burju yang menyaksikan ibadah saat ini maupun nanti yang offline, semuanya diberkati oleh Tuhan. Rumah tangganya hidup rukun damai, pekerjaan mereka diberkati, karir mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Teruslah tidak turun jadi kepala bukan jadi ekor. Hamba juga berdoa agar siapapun yang mendukung gereja GBI Moriah, kiranya Tuhan Yesus yang membalas ribuan kali ganda. Hamba berdoa buat Mama Ade, diberkati usahanya, pekerjaannya, setiap kegiatannya, bermitra dengan siapapun semuanya berhasil. Kami tolak kegagalan, kami tolak belalang pelahap. Berkati Mama Ade bersama dengan Pak Wahyu, Kiko Niko juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Opa Kiti yang berusaha dapur Flamboyan 3 di Depok juga diberkati usaha bakminya. Begitu juga dengan saudara kami Ical, diberkati juga usaha bakmi gang subuhnya di daerah Makassar, Jakarta Timur, dan juga di Bakmi Gang Subuh di Cipinang Lontar 2. Tuhan berkati usaha mereka. Begitu pula dengan Letahan Tambunan yang security di Mall of Indonesia Kelapa Gading. Kiranya Tuhan berkati rumah tangga Letahan Tambunan bersama dengan boto kami Rosma Boru Purba yang tinggal ngekos mereka di Muara Angke. Tuhan berkati putri mereka Agnes Monica. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku juga berdoa bagi seluruh jemaat dan pengerja yang ada di Palangkaraya juga diberkati oleh Tuhan. Pak Uda bersama keluarga diberkati. Pak Uda, operator SPBU Pertamina PAL 7 juga diberkati oleh Tuhan. Bung Masmur diberkati. Ibu Renti bersama keluarga diberkati. Pak Adi bersama keluarga diberkati. Bung Tri bersama keluarga diberkati. Pak Barombon bersama dengan keluarga diberkati. Kami juga berdoa buat John Ferry, Tuhan juga berkati bersama dengan istri. Papa Cia, Mama Cia juga diberkati. Priscilla bersama mamanya juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa agar berdoa juga buat kesehatan Grandi. Kami percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Selama Grandi punya iman, Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Kami percaya mujizat kesembuhan sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Kak Emma dalam usaha pekerjaan masa depannya. Berkati siapapun, setiap nama jemaat dan pengerja GBI Moriah Jakarta Palangkaraya, apa yang menjadi kerinduan bahkan pergumulan mereka, kami percaya di atas kayu salib semuanya sudah selesai. Hambamu juga berdoa Tuhan buat abang kami, suami dari boto kami Eli Bigrita Boru Purba yang berulang tahun kemarin. Abang kami, Tuhan berkati abang kami tetap sehat, kuat, umur panjang, bersama dengan boto kami kakak Eli Bigrita Boru Purba bersama dengan putranya. Diberkati karirnya abang kami, masa depannya, rumah tangganya penuh dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati juga Ibu Sondang Darina di Chicago yang menyaksikan hari ini.
Di Jakarta sekarang pukul 11 siang. Kami doa Chicago saat ini pukul 11 malam. Chicago USA diberkati oleh Tuhan. Ibu Sondang Darina diberkati, saya selalu umur panjang. Kami percaya dimanapun melangkah dijaga malaikat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami berdoa buat Indonesia, kepenuh kemuliaan Allah. Pak Jokowi bersama dengan keluarga diberkati. Bapak Wapres bersama keluarga diberkati. Seluruh kabinet menteri juga diberkati oleh Tuhan. Berdoa khususnya buat Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Tuhan berikan kesehatan, tambah-tambahkan hikmat bagaimana mengelola keuangan negara kami. Kami percaya Indonesia menang atas resesi. Berkati juga Amang Luhut Panjaitan, Menteri Menko. Kami percaya Tuhan tambah-tambahkan hikmat dalam membuat program ke depan bagi negara kami. Program-program yang terbaik. Kami percaya Tuhan tambah-tambahkan hikmat kepada beliau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Berkati pula gerejamu yang masih merintis di tahun yang ketiga, Gereja GBI Moria. Kami tidak tahu bagaimana cara mengumpulkan uang untuk bisa punya gedung ibadah sendiri. Tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau pasti akan berikan gedung ibadah milik sendiri untuk Gereja GBI Moria, Jakarta dan Palangkaraya dengan cara Tuhan yang ajaib. Siapapun yang berniat jahat kepada kami dihancurkan, dihalau dalam nama Yesus. Siapapun orang-orang yang telah mendukung Gereja GBI Moria, Tuhan yang balas ribuan kali ganda. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Flo yang ada di Palangkaraya bersama dengan suami, putra-putri diberkati oleh Tuhan. Berkati usaha Ibu Flo, Travel Flow diberkati juga. Dan apapun yang mereka usahakan, rencanakan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati Ibu Flo bersama dengan keluarga di Palangkaraya. Dan kedua putrinya yang sedang kuliah di Amerika juga diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kemanapun mereka melangkah dijaga malaikat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati Ibu Gembala, istri hamba, saya selalu umur panjang. Apapun yang dikerjakannya Tuhan Yesus buat berhasil. Apapun yang terhilang untuk mendukung pelayanan, kiranya Tuhan gantikan menjadi jiwa-jiwa baru. Karena kami percaya apa yang kami tabur, kiranya Tuhan gantikan menjadi, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru untuk GBI Moria di Jakarta dan di Palangkaraya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, bersyukur buat kebaikan-Mu. Terpujilah Tuhan. Begitu pula juga berkati Dapur Teni bersama dengan Papa Yuan diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan Kak Tektil juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati Dapur Teni, sukses selalu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Mama Jane bersama dengan Papa Jani yang ada di Bogor, usaha mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua. Mari kita bangkit berdiri kembali. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama-sama, mari katakan amin.